Oke, perkenalkan nama saya Johannes Alberto Siaan dengan NIM 21140143. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya di bagian back propagation. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan secara singkat apa itu back propagation. Jadi, back propagation adalah cara untuk melatih jaringan saraf tiruan dengan mengajarinya dari kesalahan. Jika jaringan membuat prediksi yang salah, kita memberitahu jaringan tentang kesalahan tersebut, lalu jaringan menyesuaikan dirinya sendiri agar dapat membuat prediksi yang lebih baik di masa depan. Dan proses ini berulang kali dilakukan hingga jaringan tersebut dapat memberi prediksi yang akurat. Nah, jadi kodenya itu saya ambil dari GitHub si Prashan MDGL9 ini. Ini ada linknya di sini. Kemudian datanya itu dari Kaggle oleh si Animatronobot. Dan kalau dilihat kita ada 185 kolom. Bisa dilihat di sini datanya. Dan datanya ini nanti kita masukkan dalam bentuk yang kita ambil itu dalam CSV-nya. Ini kodenya, kode yang saya buat di Google Colab. Oke, nah jadi penjelasan program. Nah, program ini sebenarnya bergabungan dari backpropagation dan neural net. Programnya ini sederhananya kita masukkan gambar yang berisi gambar angka, bisa gambar 5, 7, 6, atau sebagainya, dan programnya nanti memprediksi angka yang dalam gambar itu ada angka berapa, seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan itu kita import modules. Ada import numpy, SNP, S itu alias, SNP kita buat biar nanti pada kodenya kita nggak usah tulis panjang-panjang numpy, jadi kita cukup tulis NP aja. Lalu import pandas SPD, baru ada from matplotlib import pyplot SPLT. Nah, datanya itu kita masukkan ke variabel data ini. Kita ambil si PD, read CSV, yang terletak di directory /kaggle input mnst digit recognizer /train CSV. Nah, lalu kita get data head-nya, kita buat 10, lalu hasil run-nya seperti ini bisa dilihat. Dan kita bisa nampak label pixel 0, pixel 1, sampai pixel 776. Datanya seperti ini. Lalu kita ambil dataset-nya dan berikut hasil run-nya. Lalu kita split datanya itu yang training dan test. Seperti yang di 7-step machine learning, kita bisa ambil 70% data untuk training dan 30% untuk evaluation atau test. Gitu. Nah, pertama kita buat datanya itu NP array data dari si NumPy. Lalu kita buat M, N itu kita pisahkan MCN-nya langsung. Lalu kita buat itu si dataset. Lalu kita shuffle datanya menggunakan NP random shuffle untuk jadi si splitting si test dan si training. Lalu kita buat data testnya itu seperti ini, dan data training itu juga seperti bawah ini. Oke. Lalu implementation, kita implementasi net function-nya dan juga backpropagation function-nya. Nah, jadi yang pertama itu ada function init params, parameternya nggak ada, kosong. Lalu kita buat W1-nya itu np random ran, parameter pertamanya kita masukkan 10, yang kedua itu 784. Dan nanti itu hasilnya kita kurangkan 0,5. Seperti juga B1, np random ran, kita ambil parameter 1 dan parameter 2-nya kita kurangkan 0,5. Begitu juga W2 dan B2-nya. Lalu kita return hasil si W1, B1, W2, dan B2. Lalu ada juga function value, kita ambil parameter itu si Z, lalu kita return NP maksimum dari Z 0. Lalu kita ada function softmax, parameternya si Z juga. Lalu kita ambil buat variabel si A, dan nilainya itu seperti ini, npxpz dibagi sum dari npxpz. Lalu kita return nilainya si A. Lalu kita juga implementasikan forward prop-nya itu, kita masukkan parameternya W1, B1, W2, B2, dan X. Gitu. Lalu kita masukkan nilai Z1, A1, baru Z2, A2, lalu kita return nilai si Z1, A1, Z2, dan A2. Lalu
Ada juga ReLU drift, parameter Z. Lalu one hot itu parameternya Y. Bisa dilihat di sini fungsinya yang return one hot Y. Nah, ini function backpropagation-nya. Nah, ini parameter ada Z1, A1, Z2, A2, W1, W2, XY. Nah, kita buat lega jadi one hot Y itu one hot. Ini function one hot ini parameternya si Y. Lalu DZ2 kita ambil, lalu DW2, DB2, DZ1, DW1, DB1. Lalu kita return nilainya. Si DW1, DB1, DW2, dan DB2. Lalu kita buat update params function yang parameternya ada W1, B1, W2, B2, DW1, DB1, DB2, DB2, dan alpha. Lalu kita ini assign lagi nilai si W1, B1, W2, dan B2. Lalu kita return nilai si W1, B1, W2, dan B2. Nah, ini prediction function itu seperti ini. Yang pertama ada function get prediction, parameternya si A2. Nah, kita menggunakan modul NP, NumPy tadi. Ada di situ juga method argmax, lalu kita masukkan A2 dan 0. Lalu kita ambil akurasinya melalui dari predictions, lalu Y, parameter prediction sendiri. Kita return seperti ini, np sum predictions equals Y, lalu divided by Y dot size. Kemudian ada juga kita function gradient descent, parameter ada X, Y, alpha, iterations. Ada kita buat W1, B1, W2, B2, kita buat init params. Lalu kita looping iterationsnya yang ini parameter ini. Lalu kita assign si Z1, A1, Z2, A2, gitu juga kita assign lagi DW1, DB1, DB2, DB2. Lalu kita assign juga W1, B1, W2, dan B2 seperti itu. Lalu jika i-nya mod 10, kita buat kita print iterasinya, lalu prediction-nya kita buat, baru kita print lagi get akurasi prediction Y-nya. Lalu kita return nilai si W1, B1, W2, dan B2. Seperti itu. Nah, kita run the programnya for 500 iterations. Ini 500. Nah, kita run seperti ini. Bisa dilihat iterasinya dari 0, 10, sampai bawah itu ada per 90. Nah, kemudian kita make prediction and test. Ada function make prediction, parameternya X, B1, B1, W2, B2, lalu kita return prediction-nya, lalu kita buat lagi test prediction function, parameternya itu ada index W1, B1, W2, dan B2, dia return yang nggak ada, cuman nge-show dari PLT. Kemudian kita evaluate modelnya, seperti ini. Nah, kalau kita run, ini kan angka 7, kita kasih gambar angka 7, prediction-nya 7, udah pas, labelnya juga 7, udah pas. Ini prediction 8, labelnya 8, berarti udah pas. Ini dia prediction-nya 8, labelnya 1. Seperti itu. Ini juga ada beberapa gambar. Lalu akurasinya itu seperti ini. Akurasinya 0,8785. Jadi sekian penjelasan project saya mengenai backpropagation. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.